Aku Raka Mahendra, seorang anak desa yang dulu menjejak tanah kampus dengan sepatu murah, tangan berlumuran tinta, dan kepala penuh impian. Kini, namaku bergema di setiap sudut warung kopi, di headline media daring, dan di bisik-bisik media sosial. Raka Mahendra, si jebolan murahan, pemalsu ijazah. Kupandangi foto ijazahku yang dulu menempel manis di dinding ruang tamuku. Tulisan, Universitas Bakti Nusantara, Fakultas Hukum, 2008, tercetak rapi dengan tinta tebal. Dulu kulihat sebagai bukti perjalanan panjangku, dari malam-malam tanpa matahari, hingga pagi-pagi tanpa selimut. Sekarang semua itu dianggap tepok tangan kosong, dipermainkan segelintir orang yang haus kekuasaan. Kabar ini pertama kali ku tahu lewat pesan masuk. Bro, gimana kabar? Lihat deh status netizen soal ijazah lo. Kurasa ini hanya lelucon, seperti meme-meme konyol yang sering beredar di grup kampus. Tapi ketika ku buka, sebuah tagar viral sudah mencatut namaku. Kasih ijazah palsu Raka Mahendra tenggat waktu pilkada. Tinggal 2 pekan. Aku, calon kuat gubernur Provinsi Lestari, sedang menunggang opini publik saat tiba-tiba dikaitkan dengan konspirasi pemalsuan dokumen. Lawan politikku, yang selalu kukira setidaknya menghargai etika, kini menjejalkan bisikan keraguan ke tiap telinga rakyat. Dia bukan sarjana, itu ijazah palsu. Tulis akun anonim, disertai potongan gambar ijazah yang dielaborasi dengan latar kabur dan efek tua. Kata palsu dicetak besar, seolah sertifikatku hanyalah kertas lusuh tanpa bobot. Aku membaca tuduhan itu dengan dada sesak dan tangan bergetar. Menahan amarah sekaligus ketakutan. 17 tahun lalu, aku menjejak kampus dengan tujuan tegas. Mengubah dunia. Bukan karena kuasa semata, tapi karena banyak desa di kampungku masih gelap tanpa listrik. Anak-anaknya terpaksa berhenti sekolah di kelas 4. Saat menyusun skripsi, banyak dosen mengira aku orang kampung bodoh. Aku menulis hingga subuh, kadang menemani dosen pembimbing di ruang kerjanya. Lampu di sana berkedip-kedip, seolah ikut mendengarkan keluh kesahku tentang ayah yang sakit, uang saku yang menipis dan beasiswa yang tak pasti cairnya. Semua kesulitan itu kudaki satu persatu. Aku pinjam uang teman, jual buku bekas dan kerja paruh waktu di kedai kopi kampus. Benar, ada malam-malam ketika aku tidur di bangku taman demi menghemat ongkos kos. Namun, tak ada satupun yang membuatku rela memalsukan ijazah. Karena ijazah itu bukan sekadar selembar kertas. Itulah tanda tanganku pada hari pertama aku berani memimpikan perubahan. Kini di balik semua meme dan broadcast, aku tahu ada tangan-tangan besar yang memainkan nada ini. Mereka yang takut reputasiku merekah, yang meredam suaraku karena aku menolak uang haram untuk kampanye, yang terganggu saat aku menuntut transparansi anggaran daerah. Fitnah ijazah palsu hanyalah pistol asap, alih perhatian massal agar publik lupa pada janji-janji pembangunan yang sudah kukumandangkan. Saat itu juga, kulangkahkan kaki ke depan cermin di kamarku. Wajahku pucat tetapi mataku menyala. Ini belum akhir. Gumamku pada diri sendiri. Bayangan masa lalu menari, foto wisuda dengan toga yang sedikit terlipat, senyumku yang cerah saat tangan dekan menggenggam tanganku, dan tepuk tangan teman-teman saat aku menatap lembar ijazahku untuk pertama kali. Aku menarik napas panjang. Esok pagi aku harus menghadapi konferensi pers. Ku undur kancing jas, ku cium untayan kalung keluarga, oleh-oleh dari ibuku saat aku diterima kuliah, dan kulantunkan doa lirih. Inilah penderitaanku, peperanganku, dan harapanku, menjaga kehormatan yang mereka coba rusak. Dalam diam, aku bersumpah, sekeras apapun badai fitnah yang mereka gulirkan, sekeras apapun ejekan yang menjatuhi nama baikku, kebenaran akan menang. Bukan untukku semata, tapi untuk desa tempat aku lahir. Untuk anak-anak yang kini bermimpi seperti aku dulu, dan untuk warga Lestari yang menaruh kepercayaan pada seorang Raka Mahendra. Bukan karena ijazah di tangan, tetapi karena integritas di hati. Tak terasa malam semakin larut.
Di luar, lampu kota berkedip hening. Esok, pertunjukan besar akan dimulai. Pertarungan antara fakta dan kebohongan. Antara seorang pria yang mempertahankan nama baiknya dan elit yang membuangnya jadi tumbal ambisi politik. Aku menutup mata, bersiap menyambut fajar dengan keberanian baru. Pagi itu, aku melangkah pelan menyusuri koridor gedung Rektorat Universitas Bakti Nusantara. Lantai marmer putih memantulkan bayanganku yang lelah. Sementara lukisan para dekan terdahulu menatap, seakan ingin mengerti beban yang kuceritakan. Di tanganku terjepit surat resmi permohonan verifikasi ijazah, tertanda tangani kuasa hukumnya. Satu-satunya bukti bahwa aku pernah benar-benar lulus. Namun ketika petugas administrasi membuka lembar arsip digital, layar monitor berderet dengan folder Alumni 2008, ia hanya menggeleng. "Maaf Pak Raka, berkas Anda tidak ada di sini." Suaranya datar, seperti sudah terbiasa menerima permintaan serupa. Aku menelan ludah, menahan kemarahan yang menggelegak. "Bagaimana mungkin?" tanyaku, berusaha tenang. Ia mengusap dagu, lalu menekan beberapa tombol. "Tahun 2008 banyak berkas pindah ke arsip lama. Akan kami cari di ruang penyimpanan fisik. Tapi prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu." Waktu? Aku tidak punya waktu. 2 pekan lagi pemilihan dan fitnah ijazah palsu bisa lebih cepat menghancurkan reputasiku daripada periode pencarian berkas yang berlarut. Kuputuskan mengunjungi ruang arsip fisik, sebuah gudang tua di belakang kampus. Pintu besi berderit saat kubuka, menyambutku aroma debu dan kertas tua. Rak-rak berdebu berjajar tak beraturan. Kotak-kotak arsip tergeletak setengah terbuka. Seorang petugas paruh baya menyalakan senter dan mengikutiku masuk. "Pak, berkas ijazah mahasiswa lulus tahun 2008 biasanya disimpan di box nomor 255, ujarnya. Kami mencari berjam-jam, namun kotak itu kosong. Hanya tersisa debu dan potongan kertas lusuh dari tahun-tahun sebelumnya. Petugas itu mengerutkan alis. "Aneh. Seharusnya tidak hilang begitu saja." Hatiku mencelos. Ada yang sengaja mengosongkan kotak itu. Tapi siapa dan kenapa? Kembali keluar gudang. Aku menatap pepohonan kampus yang rimbun. Meraih telepon. Angka yang kutekan kukenali benar-benar memacu adrenalin. "Halo Tirta," suara di seberang nada lembut, namun tegang. "Tirta, ini Raka." Aku sengaja menahan emosi. "Aku butuh keteranganmu tentang arsip kampus kita." Tirta Adinata, teman seperjuanganku di organisasi mahasiswa 1 dekade lalu. Kami pernah berdiri bersama meramaikan aksi menuntut transparansi anggaran kampus, menyoroti mafia beasiswa, dan mendesak perbaikan fasilitas belajar. Tirta saat itu cerdas, tegas, dan selalu bisa meredam amarah massa ketika aksi memanas. Aku percaya dia masih menjaga prinsip-prinsip itu. Namun, suara Tirta di ujung telepon terdengar hati-hati. "Raka, kedengarannya ini serius sekali. Maaf jika aku tidak bisa banyak membantu. Ada tekanan, kau tahu." "Tekanan? Dari mana?" Sesi pertemuan demi pertemuan di bangku taman kampus membayang. Tirta pernah curhat bahwa kecurigaan berputar pada mereka yang terlalu vokal menentang orang atas. Menentang oknum direktorat, menentang sindikat dana kampus, artinya merelakan posisi dan masa depan. "Keterangan apapun sangat berarti," pintaku pelan. "Kau kenal siapa di rektorat yang bisa akses arsip backup?" Tirta terdiam. Nafasnya panjang. "Aku akan coba hubungi satu dosen lama, Ibu Lestari. Dia pernah pegang backup data tahun 2008 sebelum sistem migrasi. Tapi rektorat diminta untuk tidak membuka data itu. Ada perintah langsung dari atas." "Perintah langsung dari atas," kata-kata Tirta menancap dalam. Siapa atas yang ia maksud? Kekuasaan non-akademis, entah gubernur lama, politisi, atau bahkan konglomerat yang bermain di belakang layar. "Terima kasih Tirta, hati-hati ya." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Lega ada titik terang, tapi sekaligus merasa semakin dikepung. Malamnya,
Dalam sunyi ruang kerja rumahku, aku membuka kembali semua dokumen lama. Foto lulus, salinan ijazah, nilai, hingga buku catatan dosen pembimbing. Perjalanan akademisku berkilau dalam setiap halaman. Namun, di luar jendela, media daring membombardir. Suara-suara merendahkanku. Cuma lulusan abal-abal. Mana ada kampus itu? Inikah calon pemimpin kita? Sepenggal peta kampus di lembar jadwal kuliah musim gugur 2008 menarik perhatianku. Ada noda tinta kuning di sudutnya, seperti bekas kopi terjatuh. Aku teringat malam itu. Aku tengah begadang memperbaiki daftar pustaka, ketika seekor kecoa menabrak mug kopi dan menumpahkan isinya ke lembar itu. Dengan sabar aku membersihkannya, lalu menyelesaikan skripsi. Noda itu adalah bukti kerja keras, bukti emosi dan perjuangan. Di sela-sela penelusuran, ponselku bergetar lagi. Pesan dari dosen pembimbing, Profesor Hartono. "Raka, dengar isu itu. Aku heran. Tenang saja, ijazahmu asli. Saya punya salinan skripsi di folder lama. Nanti saya kirimkan soft copy." Hatiku sedikit terangkat. Profesor Hartono adalah saksi hidup perjuanganku. Jika ia bersedia membuka arsip pribadi, setidaknya ini jalan untuk membantah. Namun, keyakinanku pun tergerus. Apakah bukti dari satu orang dosen cukup untuk membalik opini massal yang sudah tertancap di kepala publik? Keesokan harinya, aku menerima email. File PDF skripsiku terlampir, lengkap dengan tanda tangan basah dosen pembimbing. Namun, email itu juga memuat pesan singkat. "Simpan baik-baik. Jangan publikasikan dulu. Ini baru langkah awal." Ditandatangani teman lama. Aku menatap layar monitor. Dokumen itu bisa menjadi senjata pamungkas melawan fitnah, tetapi juga berisiko kalau jatuh ke tangan yang salah. Di luar dunia terus berputar. #Kemes ijazah palsu Raka Mahendra berlanjut menjadi SMS Stop Fitnah. Katanya sarjana. Aku tahu sekarang musuh bukan hanya lawan politik, melainkan sistem yang mempermainkan data, elit yang menyalurkan intrik lewat jejaring media, dan publik yang mudah terprovokasi. Dalam kekalutan ini, satu hal yang pasti, aku tidak bisa bergerak sendirian. Kuhubungi kembali Tirta, Profesor Hartono, dan teman-teman lama di kampus. Kami harus menjalin aliansi demi satu tujuan, membongkar konspirasi di balik meja rektorat, dan memperlihatkan kebenaran yang terkubur. Dan di sanalah aku berdiri, di persimpangan neraka politik dan tanggung jawab moral. Menjadi korban fitnah bukanlah pilihan, tetapi bangkit dan memperjuangkan hakikat keadilan adalah panggilan yang tak bisa kuabaikan. Esok, langkahku akan lebih berani. Meski jerat itu semakin mengetat, dunia maya bagaikan kobaran api yang sulit dipadamkan. Dari pagi hingga malam, notifikasi terus berdentang. Tagar baru, meme baru, video pendek yang menampilkan potongan wawancara lama, digabungkan dengan subtitle provokatif. Raka Mahendra, si sarjana bodong. Tulis sebuah akun dengan foto profil berwarna merah darah. Suaranya kosong, sekadar amunisi provokasi. Aku menyadari bahwa kebenaran, meski sejernih kristal, akan tenggelam dalam lautan kebohongan. Jika publik hanya terpaku pada satu sudut pandang, terpaku pada judul berita, "Calon gubernur dicopot gara-gara ijazah palsu." Meski judul sensasional itu ternyata tak terbukti, sudah puluhan ribu orang men-share-nya tanpa membaca isi. Di sebuah warung kopi dekat kantor tim kampanye, relawan yang semula setia mulai bertanya, "Pak Raka, benarkah drop out kuliah lalu beli ijazah di calo?" Seorang relawan muda menatapku dengan pandangan ragu. Kata calo terasa menusuk hati. Aku meneguk kopi pahit, menahan amarah. "Itu hoaks," jawabku pelan. Namun, hatiku bertanya-tanya, berapa banyak lagi yang percaya fitnah ini? Video-video satir muncul satu demi satu. Wajahku disandingkan dengan kartun tupai yang mencuri tumpukan kertas. Komentar pedas mengalir. "Inikah calon pemimpin kita? Pencuri ijazah." Sementara itu, beberapa akun media menyuarakan narasi berlainan. "Tunggu dulu, kita harus dengar klarifikasi dari Raka Mahendra." Namun klarifikasi itu
Meski disiarkan live hanya ditonton belasan ribu orang, kalah jauh dibanding video hoax yang views-nya menembus ratusan ribu. Pada akhirnya, kebohongan lebih cepat, lebih luas, dan lebih berbahaya ketimbang kebenaran yang tertatih-tatih. Di ruang tamuku, aku menatap foto keluarga, istriku, Sinta, dan dua putri kecil kami. Tatapan mereka selalu penuh bangga sejak aku memulai karier politik. Namun belakangan mata mereka dipenuhi keraguan. Anak pertamaku bertanya, "Ayah, kenapa teman-teman bilang ayah bohong tentang ijazah?" Suaranya parau, menandakan air mata yang belum kering. Hatiku hancur. Betapa berdosanya aku, membiarkan anak seumuran 8 tahun meragukan nama baik ayahnya. Aku harus berjuang bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk mereka, keluarga yang menjadi korban kebohongan massal. Malamnya kukirimkan pesan video ke semua relawan. Aku memohon kesetiaan mereka, mengajak kembali bersama-sama menegakkan kebenaran. Pesanku direkam di ruang tamu, dengan latar foto ijazah asli yang tampak samar di dinding. Ini bukan sekadar kebanggaan pribadi. Ini tentang integritas kita bersama. Jangan biarkan fitnah mematikan suara kebenaran. Video itu disukai banyak orang, namun jangkauannya masih kalah jauh. Aku merasakan frustrasi. Meski memakai segala strategi digital, publik tetap lebih mudah digiring pada kebohongan yang emosional dan singkat. Beberapa influencer lokal pun turun tangan. Beberapa mendukungku. Beberapa lagi menunggu momentum untuk menjelek-jelekkan lebih lanjut. Mereka memproduksi konten argumentatif. Tapi mana buktinya ijazah itu asli? Hingga, kenapa UGM saja sampai klarifikasi? Ini kampus kecil, bisa saja penipuan. Berita utama Surat Kabar Nasional mulai memuat opini. Fitnah atau fakta? Polemik ijazah Raka Mahendra. Mereka memanggil pakar pendidikan, sosiolog, dan psikolog. Namun analisis akademis itu hanya dibaca sebagian kecil pembaca. Kebanyakan orang sudah menentukan sikap. Percaya atau tidak percaya berdasarkan kecenderungan politik mereka. Di titik inilah aku sadar, kebenaran tidak cukup disodorkan. Kebenaran harus dipertarungkan dalam medan emosi. Aku mulai merangkai narasi ulang. Bukan sekadar mengumbar data, tapi menghadirkan cerita manusia di balik angka. Video berikutnya kubuat dalam bentuk dokumenter pendek. Segmen animasi, menggambarkan perjalanan malam hari kuliah kaki lima, interview singkat dengan dosen pembimbing, dan rekaman suasana ruang sidang akademik dulu. Satu segmen menampilkan liputan dua pengamen kampus yang dulu sering kutemui di sore hari. Mereka bersaksi bagaimana aku membantu mereka mengumpulkan sampah bekas gelas kopi agar bisa dijual ke pengepul demi membeli printer untuk mencetak tugas kuliah. "Pak Raka orang baik, kerja keras, gak pernah minta ijazah instan," kata salah satu pengamen. Suaranya serak namun tulus. Cerita itu memancing simpati, dan views video merangkak naik. Namun segalanya tetap di bawah bayang-bayang video hoax yang terus eksis. Aku merasa seperti gladiator di arena, bertarung sendirian melawan pasukan raksasa kebohongan. Di pojok media sosial, tagar papan kebenaran untuk Raka muncul, menandakan ada sebagian kecil publik yang peduli. Namun ukuran sebagian kecil itu tak sebanding dengan gelombang fitnah. Dalam kesendirian larut malam, aku merenung. Bagaimana caranya mengubah arus? Bagaimana membalik persepsi publik? Jawabannya tersembunyi di satu titik, membuktikan bahwa kebenaran tak pernah mati jika diperjuangkan secara konsisten, terbuka, dan personal. Esok hari aku akan turun langsung, menemui para mahasiswa, para warga kampung halaman, lembaga masyarakat, dan media independen. Aku akan membuka sesi tanya-jawab tanpa sensor, sembari membawa salinan ijazah asli yang kini dicetak berlapis-lapis. Selain itu, aku juga akan merilis transparansi penuh audit data kampus yang dilakukan lembaga independen. Aku tahu risikonya. Kampanye bisa makin memanas. Tekanan politik makin besar. Mungkin ada ancaman untukku atau keluargaku. Namun itu tak sebanding dengan harga kehormatan yang harus kubayar bila diam dalam kegelapan fitnah. Di ujung malam,
Aku meneguk teh hangat menuliskan catatan di buku harian lamaku. Pada akhirnya, publik hanya mengenal orang yang mau mereka kenal. Maka aku harus menunjukkan diriku. Bukan sekadar calon gubernur, bukan sekadar korban fitnah, tetapi Raka Mahendra, pria yang tak takut membayar mahal demi kebenaran. Api fitnah boleh terus menyala, tapi aku memilih mengobarnya menjadi momentum untuk memperkenalkan kebenaran yang lebih besar, bahwa dalam setiap darah yang menitis, ada tanggung jawab untuk bangkit dan melawan. Sejak klarifikasi pertama mengemuka, aku mengira badai fitnah itu akan segera mereda. Namun ternyata, ia justru mengamuk lebih ganas. Setiap upaya menjernihkan nama dibalas dengan gelombang serangan yang kian acak dan kian personal. Pada suatu sore, aku dipanggil ke kampus untuk menghadiri sidang etik alumni yang digelar tertutup di ruang dekanat. Panitia sidang terdiri dari 3 petinggi kampus, rektor, ketua senat akademik, dan ketua program studi. Aku hadir bersama kuasa hukum, namun tidak ada jurnalis yang diizinkan masuk. Pintu ruangan tertutup rapat, hanya desas-desus yang lolos ke telinga publik. Raka bakal disangsi berat. Di dalam ruangan suasana hening. Rektor duduk di tengah, wajahnya datar seperti patung marmer. Di sebelahnya ada ketua senat yang terlihat gusar. Raka Mahendra, suara rektor lembut namun dingin. Kami menerima desakan kuat agar kasus ini diusut tuntas. Kampus kami tak bisa tercemar. Ketua senat menimpali nada tajam. Data ijazah Anda hilang, dan tim pengelola arsip kampus yang kami tanya menyatakan tidak pernah menyimpan backup. Anda harus menjelaskan ini. Aku menarik napas panjang. Pandanganku merambat ke sudut ruangan. Di atas meja tertumpuk file berwarna merah marun, file rahasia kampus, yang selama ini tak pernah kubuka. Kini mungkin isinya menjadi momok bagi siapapun yang terseret isu ini. Saya sudah mengajukan permohonan pengajuan arsip lama, jawabku mantap, dan Profesor Hartono telah bersedia memberikan salinan skripsi saya. Saya juga memiliki bukti foto ijazah asli. Saya minta agar bukti-bukti tersebut dicek langsung oleh tim independen. Ketua Senat menutup mata sejenak. Permintaan itu mengundang komplikasi hukum dan politik. Kami hanya bisa memproses berdasarkan data internal. Artinya, agenda kampus tidak akan membuka kotak hitam sistem arsipnya. Aku terpaku. Di satu sisi, integritas kampus harus dijaga. Tapi kampus itu kini berjalan di atas kaki rantai kekuasaan eksternal. Keluarlah satu nama pembawa kunci, Ibu Lestari, dosen senior yang dulu memegang arsip backup sebelum era digital. Berkat bantuan Tirta, akhirnya Ibu Lestari bersedia memberi kesaksian tertulis. Dalam surat resmi itu, ia menegaskan, saya pernah memindahkan data lulus 2008 ke sistem offline dan menyimpan backup di lemari besi ruang arsip fakultas. Namun sistem keamanan pusat tidak memperbolehkan pengaksesan tanpa perintah langsung rektor. Surat itu menjadi bahan rebutan. Rektor beralasan bahwa surat tidak cukup resmi karena tidak ditandatangani dalam sidang senat, sementara ketua senat mempersoalkan formatnya. Aku merasa bagai menembakkan peluru ke tembok beton. Setiap bukti yang kubawa selalu diputarbalikkan. Di luar kampus, berita sidang etik beredar di media mainstream. Raka Mahendra tersangkut etika akademik. Judulnya lagi-lagi tak melibatkan poin klarifikasi. Sekali lagi, narasi fitnah memasuki ruang publik dengan bias penghakiman. Desakan politik berikutnya datang dari kantor tim sukses calon lawan. Tirta membocorkan, mereka sekarang menekan kampus untuk menjadikan sidang etik ini alat politik. Sebuah drama untuk menutup petunjuk bahwa yang dicari sebenarnya bukan masalah akademik, melainkan penghancuran image Raka. Pada titik ini, aku sadar bahwa aku menjadi tumbal, korban instrumen politik orang-orang yang ingin memastikan ambisi mereka berjalan mulus. Suara lembut Ibu Lestari, sebenarnya hanya satu dari banyak saksi yang bisa menghancurkan konspirasi ini, nyaris tercekik oleh kebijakan kampus yang tunduk pada tekanan elit. Ketika malam merangkak, aku menerima serangkaian pesan aneh.
foto kediaman Tirta yang terpampang di grup tertutup, pesan intimidasi kepada Profesor Hartono yang memaksa ia membatalkan rencana publikasi bukti. Semua mata kini menatap ke arah yang sama. Aku dengan tubuh tersudut dan suara dipotong oleh propaganda. Pilihan menuntut jalur hukum tampak menarik. Tapi aku tahu panjangnya proses akan membuat publik harus menunggu berbulan-bulan untuk keputusan persidangan. Sementara hari pemilihan semakin dekat. Keputusan cepat yang kubutuhkan bukanlah vonis pengadilan, melainkan kemenangan moral di arena publik. Dalam pertemuan malam dengan tim kecilku, aku mengusulkan strategi baru. Memanfaatkan media bawah tanah, podcast independen, newsletter komunitas, dan diskusi terbuka di kafe literasi. Kami merencanakan acara ngopi bareng Raka di kafe kecil, mengundang masyarakat secara langsung untuk berdialog tanpa sensor. Aku akan membuka semua bukuku, menampilkan ijazah asli, dan menjalani sesi tanya-jawab spontan. Beberapa orang menentang. Dikhawatirkan hanya jadi panggung sandiwara, dan lawan politik bisa memantik kerusuhan. Namun, aku menegaskan, ini satu-satunya jalan agar hatimu bertemu hatimu, dan tanpa kebisingan algoritma yang memanipulasi filter bubble. Ketika hari ngopi bareng tiba, keluarlah pula segerombolan provokator yang berusaha memecah konsentrasi, membagi selebaran bukti ijazah palsu ditekankan, dan meneriakkan slogan-slogan politik. Namun warga yang datang, sebagian besar mahasiswa dan aktivis lama, berdiri melingkar di sekelilingku. Aku membuka percakapan casual. Kalian pasti dengar banyak berita. Saya di sini bukan untuk debat angka, melainkan untuk berbagi cerita. Bagaimana selembar kertas ini, ijazah, telah menyelamatkan masa depan saya. Dengan suara terbata, aku membacakan kutipan dari jurnal diskusi ilmiah yang pernah kupublikasikan, membeberkan data di balik riset skripsiku, hingga menampilkan foto dokumentasi wisudaku. Satu persatu wajah-wajah yang awut-awutan berubah, menunjukkan kilatan empati. Malam itu aku merasakan getar kecil. Suara yang lama tercekik kini meraung pelan, menembus dengungan propaganda. Meskipun pertempuran belum usai, aku tahu satu hal benar, kebenaran, jika dihadirkan dengan keberanian dan kejujuran, mampu meredam kebohongan. Namun di balik sorak-sorai dukungan, aku juga melihat garis panjang tantangan. Intrik elit kampus, manipulasi dokumen, dan publik yang masih terbelah. Tumbal ambisi politik mungkin sudah kuangkat, tapi jihad untuk mengembalikan kehormatan adalah perjalanan panjang yang belum berakhir. Langit pagi itu kelabu, seolah turut merasakan beban yang kutanggung. Namun, ada secercah harapan saat kabar kolaborasi investigasi muncul di grup tertutup. Aku dan tim kampanye sepakat menggandeng Laras Dewanti, jurnalis independen yang dikenal gigih membongkar skandal korupsi dan kebohongan politik. Laras bukan sekadar pemburu berita, ia memiliki integritas yang sulit ditawar, dan reputasinya sebagai pengungkap kebenaran membuatnya menjadi mitra ideal. Ceratu, memecah kebisuan di balai kota. Laras menyediakan ruang rapat sederhana di kantor redaksinya. Duduk di meja kayu panjang, kami memaparkan strategi. Mengumpulkan semua bukti, salinan skripsi Profesor Hartono, surat Ibu Lestari, foto-foto arsip kampus lama, tangkapan layar chat dengan Tirta, dan hasil audit digital lembaga independen. Data ini akan dijadikan satu paket lengkap untuk disajikan dalam bentuk dokumen multimedia. Kami sepakat membuat dosier kebenaran Raka. Video dokumenter berdurasi 10 menit, memuat wawancara eksklusif, animasi rekonstruksi arsip, dan testimoni saksi kunci. E-book interaktif berisi salinan digital dokumen lengkap dengan fitur penanda halaman dan komentar naratif. Rilis pers terbuka kepada media mainstream dan platform digital disebar bersamaan untuk meminimalisir bias. Semua disiapkan dengan ketelitian, layout, voice-over terstruktur, dan platform hosting yang tahan serangan DDoS. Aku menyaksikan Laras mengetik cepat sambil menegaskan,
Kita harus tunjukkan bahwa fitnah itu terstruktur seperti sebuah rencana, bukan kesalahan administratif biasa. 2. Peluncuran dosier dan keterbukaan publik. Tepat pada hari penutupan masa kampanye, pukul 10 WIB, kami menggelar konferensi pers berskala kecil di hotel lokal. Ruangan dipenuhi awak media, influencer digital, dan perwakilan lembaga masyarakat sipil. Aku berdiri di podium, tangan memegang e-book cetak berwarna tebal, dan layar proyektor menyorot cuplikan video dokumenter. Di hadapan kamera, aku menegaskan, selama ini saya menjadi korban konspirasi politik yang memanfaatkan kelemahan sistem arsip kampus. Dosie ini membuktikan bahwa ijazah saya asli, dan proses kelulusan saya sah di mata akademisi. Lembaga independen telah memverifikasi setiap fakta. Saya hadir bukan untuk membela diri, melainkan untuk membuka tabir kebohongan yang disebarkan demi ambisi segelintir elit. Para wartawan mengajukan pertanyaan bergantian. Apakah ada ancaman balik? Bagaimana respons kampus? Apakah kasus ini bisa diajukan ke ranah hukum pidana? Aku menjawab dengan lugas, tanpa menutup peluang jalur hukum, namun menegaskan bahwa kemenangan moral di mata publik adalah kunci perubahan. Diisi reaksi politik dan dampak elektoral. Rekaman konferensi pers itu segera viral. Berbeda dengan video hoax yang sinis dan singkat, versi ini berdurasi lebih panjang dan memuat bukti konkret. Tagar Mekes Dossier Raka menduduki trending topik Twitter Indonesia, dan akun-akun pendukung Enzas kebenaran untuk Raka tumbuh signifikan. Beberapa tokoh politik yang semula menudingku memilih diam. Ada yang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, ada juga yang mencoba mengalihkan topik dengan isu lain. Menariknya, pendukungku merespons dengan melakukan aksi pro bono, membuat mural digital, mengorganisir diskusi publik, bahkan mengadakan screening terbatas dokumenter tersebut di kampus-kampus. Di hari pemungutan suara, aku turun langsung mengawasi jalannya pencoblosan di TPS kampung halaman. Suasana tegang, aparat keamanan siaga, tetapi aku merasakan aura optimisme. Banyak warga yang kukunjungi mengatakan, Pak Raka, kami sudah tahu kebenarannya. Ijazah itu bukti kerja keras, bukan skenario politik. Meskipun akhirnya hasil resmi pilkada tidak berpihak padaku, suara kami terpaut tipis di bawah 2%. Dampak moral dan sosial jauh melampaui angka elektoral. Media menyebutnya kekalahan terhormat, kalah di surat suara, menang di hati rakyat yang sadar akan pentingnya integritas. 4. Pemulihan nama dan warisan integritas. Beberapa minggu setelah pemilihan, Universitas Bhakti Nusantara membuka pintu revisi arsip. Rektor baru memerintahkan audit penuh sistem data, dan hasilnya menunjukkan adanya manipulasi arsip tahun 2008. Folder lulusanku memang pernah dihapus atas instruksi pihak eksternal. Kasus ini memicu reformasi internal kampus, penguatan protokol data, pendirian lembaga audit independen, dan pelaporan terbuka untuk publik. Bukti-bukti dalam dossier Raka akhirnya diarsipkan di Perpustakaan Digital Universitas dengan label Kasus Etik 2008-2025. Setiap alumni sekarang dapat mengakses protokol verifikasi ijazah mereka secara mandiri, sebuah warisan yang aku banggakan. 5. Refleksi dan penutup. Di sore yang tenang, aku menatap kolase foto perjalanan hidupku. Foto wisuda, dokumentasi aksi mahasiswa, potret konferensi pers, hingga rekaman TPS di kampung halaman. Semua itu mengajarkan satu pelajaran penting. Integritas bukan sekadar ijazah, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran meski dunia menentang. Ketika fitnah menganga, melawan bukan hanya soal membuktikan fakta, tetapi juga menegakkan martabat bersama. Kini, aku bukan lagi calon gubernur, tetapi pejuang integritas. Nama baikku telah direbut kembali, bukan oleh mega proyek politik, tetapi oleh kebenaran yang diangkat dari kedalaman arsip dan hati nurani. Walau kekuasaan politik mungkin terlepas, warisan perubahan sistem yang kurintis akan terus menjadi saksi bahwa satu orang, bahkan jika menjadi tumbal ambisi,
dapat menggerakkan reformasi jika ia meneguhkan kebenaran sebagai panglima. Dan untuk mereka yang mungkin membaca kisah ini di masa depan, ingatlah, jangan biarkan selembar kertas menentukan nilai dirimu. Biarkan integritasmu yang menjadi ijazah sejatimu.